Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Wonabaga dengan NIM 2021120064. Saya sekarang sedang menempuh atau adalah mahasiswa semester 6 Universitas Tribhuwana Tunggadei Malang, yang menempuh jurusan manajemen. Dan saya juga pada saat ini sedang mengambil atau sedang menempuh salah satu mata kuliah, yaitu Sistem Informasi Keuangan atau akuntansi, yang dipandu oleh dosen Ibu Rizky Aprilia Dwi Susanti SE MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem atau flowchart sistem pembelian kredit. Mungkin saya akan menjelaskan mulai dari awal proses hingga pada akhir. Oke, di sini kita mulai dengan start, bahwa di situ sudah ada tanda atau dengan simbol yang berbentuk oval, yaitu merupakan sebuah tanda awal untuk memulai suatu proses. Kemudian itu ada simbol trapesium, di mana trapesium ini untuk membuat simbol yang berbentuk trapesium ini berfungsi untuk membuat surat permintaan pembelian, terus mengacu pada simbol dokumen atau yang berbentuk persegi. Di situ ada surat permintaan pembelian. Nah, di surat pembelian ini ada dua. Yang pertama itu diajukan ke bagian pembelian, terus yang kedua disimpan sebagai arsip. Nah, yang disimpan sebagai arsip ini ada tanda simbol yang berfungsi sebagai suatu arsip, yaitu yang berbentuk segitiga seperti itu. Terus selanjutnya surat permintaan pembelian ini kemudian membuat surat permintaan penawaran harga. Nah, dari surat penawaran harga kita mengacu kepada pimpinan itu ada SDP, yaitu surat daftar pembelian. Nah, dari surat daftar pembelian itu kemudian di ACC atau tidak, kemudian di ACC oleh pimpinan, ditandatangan atau tidak, disetujui atau tidak, kemudian disetujui oleh pimpinan seperti itu. Nah, setelah surat daftar pembelian di ACC, kemudian mengacu pada ke bagian pembelian untuk membuat SOP, yaitu surat order pembelian. Nah, surat order pembelian itu ada di bagian pembelian itu ada 4 surat. Yang pertama diserahkan di bagian supplier, yang kedua itu diserahkan bagian pembeli, yang ketiga dia diserahkan bagian faktur atau bagian gudang, yaitu sebagai
SOP, yang bagian gudang, kemudian yang keempat itu disimpan sebagai arsip. Seperti itu. Nah, dari tanda yang segitiga itu adalah sebuah arsip sebagai bukti untuk menyimpan dari arsip surat-surat seperti itu. Itu fungsi dari simbol arsip yang berbentuk segitiga ini. Kemudian lanjut dengan itu ada lingkaran. Nah, lingkaran ini berfungsi sebagai konektor atau penghubung. Seperti itu. Penghubung dari proses yang baru mungkin. Dari seperti itu. Kemudian dari surat order tadi ini kita kembali, yang pertama itu kita mengacu kepada SOP yang tadi membuat surat faktur. Nah, setelah membuat surat faktur, maka kita akan memberikan barang dan faktur. Barang dan faktur itu kemudian kita serahkan ke LPB seperti itu. Nah, dari LPB ini laporan pembelian kredit kita mengacu pada laporan pembelian kredit. Nah, dari kemudian yang arsipan yang kedua tadi sebagai SOP diserahkan bagian gudang. Nah, bagian gudang itu untuk menyediakan faktur. Nah, dari ini berfungsi, yang segi 5 berfungsi dia sebagai suatu penghubung. Nah, dari faktur dan SOP ini kemudian membuat LPB, laporan pembelian barang. Nah, dari laporan barang kemudian di situ membuat 3 surat. Yang pertama ditujukan untuk yang untuk peserta fakturnya, seperti itu. Yang kedua itu dipergunakan untuk serahkan ke bagian LPB yang di bagian keuangan. Nah, dan yang ketiga ini disimpan sebagai arsip. Nah, kita mengacu kepada di bagian keuangan. Nah, bagian keuangan ini LPB ini membuat surat LPK. Surat LPK itu membuat laporan pembelian kredit. Nah, di bagian keuangan membuat dua surat. Yang pertama disimpan yang pertama membuat laporan pembelian kredit mengacu pada penghubung. Dan yang kedua ini, laporan yang kedua, arsipan yang kedua disimpan sebagai arsip. Nah, di sini yang model ke segitiga ini atau berbentuk segitiga ini dia sebagai arsip atau simbol arsip yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dokumen berbentuk arsip dari laporan tadi, arsip dari dokumen yang dibuat, seperti itu. Kemudian dari situ kita mengacu pada pimpinan. Nah, laporan pembelian kredit tadi setelah mengacu dari berbagai SDP dan CC kemudian barang, laporan kredit diakhiri dengan membuat laporan kredit tadi untuk mengacu pada bagian pimpinan. Dari pimpinan itulah surat laporan pembelian kredit itu untuk menyalurkan dengan berbagai barang daripada sistem pembelian kredit. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja
penjelasan flowchart sistem pembelian kredit dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.